Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersama di hari Rabu ini akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing, masih dari rumah kita sendiri. Dan bersama pada malam hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan, dan membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya bersama untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak untuk memohon kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita memulai ibadah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 49. Gita Bakti nomor 49, kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami Engkau selalu setia, memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati kami dalam hari yang baru, untuk kami dapat beraktivitas di tengah-tengah segala keterbatasan kami, untuk dapat beraktivitas dan bekerja. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, membimbing dan menyertai kami selalu, sehingga pada malam hari ini kami Tuhan perkenankan kembali bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan dalam rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam surat 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkannya saja, melainkan yang dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat dan baik, dan bersama-sama dengan penuh sukacita di tengah-tengah persekutuan bersama dengan keluarga, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih ketika kita sekarang ini masuk dalam pelayanan firman Tuhan diberitakan kepada kita akan belajar tentang kasih. Kalau berbicara tentang kasih, siapa di antara orang Kristen yang tidak tahu apa itu kasih? Kita pasti tahu Bapak Ibu Saudara, sebab identitas sebagai orang Kristen adalah sangat berkaitan dengan yang namanya kasih. Tapi apakah kasih itu hanya sekedar kata-kata manis, pujian, atau hanya sekedar ungkapan kita saja, oh kita orang Kristen harus melakukan kasih. Tetapi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kasih itu aksi. Berarti kasih itu adalah sebuah tindakan nyata. Bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar kata-kata manis atau ungkapan bijak, tetapi kasih adalah sebuah tindakan. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah-tengah persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus, kesatuan umat di tengah-tengah pelbagai perbedaan itu menjadi topik utama dalam kitab ini. Bahwa kita tahu bersama jemaat Korintus adalah jemaat yang begitu diberkati oleh Allah. Kenapa saya katakan jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat diberkati oleh Allah? Karena selain mereka adalah jemaat yang terbuka, bebas menerima pengetahuan dari berbagai kondisi masyarakat yang datang dari luar daerah ke tempat mereka, dan bagaimana mereka mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka dengan berbagai hal yang modern. Mereka juga dikaruniai Tuhan dengan berbagai karunia. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Korintus pasal 12. Bagaimana mereka punya karunia yang luar biasa dalam diri mereka selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka sangat diberkati sehingga banyak talenta yang ada pada mereka. Roh Kudus sungguh bekerja dalam kehidupan mereka, memperlengkapi mereka. Selain mereka dipenuhi dengan pengetahuan, mereka juga dipenuhi dengan karunia-karunia khusus yang dipakai untuk melayani. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita mengingat bacaan-bacaan baik di hari Minggu,
dan ibadah-ibadah sebelumnya bahwa orang-orang Korintus ini ternyata dengan karunia yang mereka punya, mereka menyombongkan diri satu sama lain. Oh, karunia berbahasa roh itu lebih tinggi daripada karunia mengajar dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa apa yang mereka punya mungkin lebih baik daripada karunia yang dimiliki oleh orang lain. Belum lagi perpecahan ya di antara mereka terjadi karena para pemimpin jemaat. Oh, ada yang lebih mengidolakan Paulus, ada yang lebih mengidolakan Apolos, ada yang mengidolakan Kefas, dan terbentuklah pada akhirnya kelompok-kelompok yang kemudian saling bersaing satu sama lain. Dan hal ini ditegur keras oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Dikatakan dalam bacaan kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pandai berbahasa, pandai bernubuat, dia berpengetahuan sekalipun, tidak ada faedahnya bagi manusia kalau kita tidak mempunyai kasih. Sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang kita punya, sekalipun dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, mengorbankan diri kita, ataupun mempunyai iman yang sempurna sehingga dapat memindahkan gunung, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna, dikatakan oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, Bapak Ibu, kita melihat baik di televisi ataupun di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, atau mungkin secara pribadi kita telah melakukannya. Ya, banyak orang yang kemudian melakukan berbagai macam kebaikan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pada saat ini. Kita bisa melihat bagaimana orang berbagi-bagi sembako, ya, berbagi-bagi berkat apapun itu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, ya, kepada mereka yang mengalami susah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak kemudian orang melakukan berbagai macam kebaikan. Tetapi di sini kita harus melihat apakah dasar yang dilakukan, apakah dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, apa dasarnya? Kalau hanya sekedar untuk memamerkan hal tersebut kepada banyak orang, atau sekarang yang lagi tren di sosial media, banyak orang kemudian melakukan kebaikan dan itu di-shoot, ya Bapak Ibu, dan kemudian di-share baik di Facebook atau di Instagram atau di Twitter dan lain sebagainya, di YouTube. Ya, apakah dasar seseorang melakukan kebaikan dalam kehidupan itu menjadi pertanyaan. Atau mungkin kita sendiri, apakah dasar kita melakukan kebaikan kepada orang yang menderita? Ataukah hanya sekedar pamer? Ataukah hanya sekedar, ya memang di dalam situasi dan kondisi seperti ini kita harus berbagi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau melakukan segala kebaikan itu atas dasar kasih kita kepada Tuhan, atas dasar kasih kita kepada sesama, itu yang menjadi penting. Dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak memberikan sebuah definisi tentang apa itu kasih. Dia tidak menjelaskan, oh kasih itu adalah sebuah tindakan dan lain sebagainya. Tidak menjelaskan secara definisi, tetapi ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu dinyatakan. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa ia bukanlah semata-mata, kasih bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang. Jadi itu yang disampaikan oleh Paulus, bahwa kasih itu bukan semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, tetapi apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh seseorang. Kalau kita membaca bacaan kita pada saat ini, ayatnya yang keempat,
Kasih itu sabar. Ya. Kalau dikatakan kasih itu sabar, berarti dia siap untuk menghadapi segala sesuatu dengan tidak mengeluh, tidak mempertanyakan, bahkan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan. Kemudian dikatakan kasih itu murah hati dan ia tidak cemburu. Kalau dikatakan murah hati, dia mau dengan penuh sukacita memberikan tumpangan kepada orang lain, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Dia tidak cemburu, artinya dia tidak iri hati dengan apa yang dimiliki oleh sesamanya. Tetapi dengan penuh sukacita, dia merasakan juga sukacita yang dirasakan oleh sesamanya. Ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. Sebab firman Tuhan sering mengatakan kepada kita, diingatkan kepada kita bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah. Sehingga jelas bahwa Rasul Paulus menyampaikan bahwa Tuhan tidak menghendaki orang memegahkan diri dengan segala keadaan yang dia miliki. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang Korintus, mereka memiliki segala sesuatu, bahkan mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa, karunia-karunia Roh Kudus dikaruniakan dalam hidup mereka. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa jangan kamu memegahkan diri dan jangan kamu menjadi sombong dengan apa yang kamu punya. Selanjutnya ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, artinya hidupnya selalu santun, menghormati, menghargai. Kemudian dikatakan lagi, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, karena banyak dalam kehidupan kita secara bersama dengan sesama, bahwa kita seringkali melakukan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Kita melakukan kebaikan bukan karena sepenuhnya kita mau menolong orang lain, atau bukan karena itu merupakan bukti kasih kita kepada mereka, tetapi untuk kepentingan kita sendiri, keuntungan diri sendiri. Dikatakan dalam ayat yang kelima, kita mau melakukan sesuatu karena kita mau mencari nama, kita mau melakukan sesuatu karena ya kita takut mungkin dengan atasan kita, atau mungkin takut nanti dijelek-jelekan orang, oh dia berada tapi kok dia tidak mau berbagi kepada sesamanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kenapa di dalam doa Bapa kami ketika kita berdoa kita harus mengampuni orang lain? Sebab Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Ini hal yang sangat sulit juga untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Apalagi kalau orang lain telah begitu menyakiti hati kita. Bagaimana kita mau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka hubungan kita pun juga harus baik dengan sesama. Itu yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selanjutnya dalam ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kemudian, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kita melihat banyak ketidakadilan ketika bantuan-bantuan sosial kemudian diambil oleh mereka yang sebenarnya tidak menjadi prioritas atau tujuan utama di mana bantuan sosial itu diberikan. Ada orang-orang yang korupsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketidakadilan ini ya seharusnya membuat orang Kristen menjadi resah, bukan kemudian malah menjadi ikut-ikutan dengan keadaan yang demikian. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang mencintai keadilan. Bahkan dengan keadaan yang sekarang ini telah terjadi, mari kita mendukung dan mendoakannya setiap hari supaya keadaan menjadi lebih baik. Atau bahkan kita memulai dari diri kita sendiri dulu untuk melakukan tindakan yang adil kepada sesama kita yang menderita dan membutuhkan. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, ayat 7 ini diterjemahkan, kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Artinya, orang yang punya kasih adalah orang yang mampu bertahan menghadapi segala kondisi, segala keadaan yang dia hadapi. Kasih selalu siap untuk percaya dan berharap hal-hal yang baik mengenai orang lain. Artinya, kasih adalah memberikan kepercayaan kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dan kita juga percaya dengan sesama kita dan berharap selalu mengenai hal-hal yang baik kepada orang lain. Jangan selalu mengharapkan kecelakaan bagi sesama, tetapi berharaplah yang baik-baik mengenai orang lain. Dan selanjutnya, dan kasih selalu sabar dalam setiap situasi. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau diajarkan bersama. Kenakanlah dan praktekkanlah kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu kasih itu apa, tetapi bagaimana kita mempraktekkannya itulah yang lebih penting. Di tengah segala situasi dan kondisi, jadilah keluarga Kristen yang penuh dengan kasih, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita bersama dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan biarlah di tengah-tengah segala keadaan yang kita alami pada saat ini, kita mampu untuk memuliakan nama Tuhan dengan jalan mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Allah bahwa kami sungguh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan keluarga. Di malam hari ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami sebagai orang Kristen harus menyatakan kasih dimanapun kami hadir dan berada. Kami memulai dari diri kami sendiri ya Tuhan. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, sama seperti kami mengasihi Engkau. Sehingga dalam kehidupan kami ketika kami hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kami pun terbiasa untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang menderita, kepada sesama kami, hari lepas hari, memuliakan nama Tuhan melalui tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kami. Bapa di surga, urapilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga dalam segala keberadaan kami selalu memuliakan Engkau. Kerinduan kami untuk kembali bersekutu
bersama dengan jemaat Tuhan, baik di rumah-rumah jemaat-Mu, dalam setiap ibadah keluarga seperti sebelumnya kami pernah lakukan, maupun dalam persekutuan beribadah di rumah Tuhan yang kudus. Kami sungguh merindukan hal itu boleh terjadi, dan berkenanlah Engkau Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, memulihkan dunia ini, sehingga kembali kami dapat bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh senantiasa dengan penuh limpah syukur dan sukacita memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak wabah COVID-19 saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para medis dan juga memberkati pemerintah, aparat negara yang berusaha untuk membantu masyarakat Indonesia terbebas dari wabah ini. Tuhan berkatilah mereka dalam segala bentuk pelayanan dan jerih lelah mereka, supaya Indonesia boleh kembali pulih, kembali sehat, dan kami boleh kembali beraktivitas. Nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu aktivitas kami dengan baik, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Anugerahkanlah kepada kami kiranya kesehatan dan kekuatan, keselamatan ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami dimampukan untuk bersyukur dalam segala hal dan melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh ambil bagian dalam persekutuan beribadah pada malam hari ini. Tuhan berkatilah kami sekalian. Kalau ada yang sakit, berkenan Tuhan pulihkan. Kalau pada saat ini ada yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan. Tuhan berkatilah sukacita kami. Tuhan berkatilah kami sekalian bersama dengan pasangan kami masing-masing, supaya kami dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan semakin dewasa di dalam iman dan selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah masing-masing. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, kepintaran boleh Tuhan karuniakan, sehingga dalam segala keterbatasan pada saat ini untuk anak kami dapat berkuliah maupun bersekolah, mereka boleh belajar dengan baik dari rumah masing-masing. Anugerahkanlah kepada kami pun sebagai orang tua kesabaran dan hikmat daripadamu untuk dapat membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat dan setia dalam melanjutkan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan di bangku pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita, harapan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.